Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan agar seorang hamba itu mencapai pada derajat takwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian wahai orang-orang mukmin puasa. Kata para ulama maksudnya adalah puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kalian dari umat terdahulu. Tujuannya apa? Dari tujuan diwajibkan puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan predikat muttaqin, orang yang takut. Setelah Ramadan kita ditempa selama sebulan, maka tingkat ketakwaan kita, takutnya kita kepada Allah semakin meningkat. Jadi semakin giat ibadah, semakin giat beramal soleh, semakin takut kepada kemaksiatan, semakin tidak senang pada kemungkaran. Wal qurbu min rabbil bariyat, semakin dekat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa takhalluq bi akhlaqi khatimin nubuwat, berakhlak dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai pada kata-kata mengatakan laisal id liman labisal jadid walakin al-id liman ta'atuhu tazid. Bukan hiasan baju yang bertambah mewah dan bertambah glamor, tetapi yang bertambah adalah ketaatan kita kepada Allah setelah di bulan Ramadan. Kemudian ada istilah juga, ada jaizatul ain. Jaizah ini seperti hadiah. Apa pahala atau hadiah bagi orang-orang yang merayakan Aid, hari raya Idul Fitri termasuk. Ada riwayat hadis daripada Al-Imam At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Hadisnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Idza kana yaumul fitr," kalau hari fitri, hari orang-orang sudah pada berhenti berpuasa. Nama yaumul fitr, di hari di mana dia sudah boleh makan, boleh minum, sudah iftar, tidak puasa lagi. Waqafatil malaikah, para malaikat itu sama-sama berhenti diam berada di ala abwaabit turuq, ada di pintu-pintu jalan-jalan umum daripada dunia ini. Para malaikat itu berdiri berhenti berada di pintu-pintu jalan-jalan dari seluruh dunia ini. Kemudian malaikat itu memanggil fanadu, kemudian fanadau, kemudian para malaikat ini berseru memanggil kepada seluruh hamba-hamba Allah. Apa kata para malaikat? Ukhdu ya ma'asyiral muslimin ila rabbil alamin. Ayo kalian semua pergi datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian nanti yumaddu bil khair, kalian akan dikasih oleh Allah kebaikan-kebaikan. Thumma yusibu alaihi al-jazil, kemudian kalian akan dikasih pahala yang besar. Artinya kita ini setelah selepas puasa dan hari raya, hari Sabtu Syawal, disuruh kita datang ke mushola, ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Id. Apa kata malaikat? Kalian akan mendapatkan kebaikan, pahala yang sangat besar. Dan laqad umirtum bi qiyamil lail fakuntum, kalian sudah di bulan Ramadan suruh qiyamul lail, disuruh itikaf, alhamdulillah sudah itikaf, disuruh tarawih, alhamdulillah sudah tarawih.
fakumtum kalian kerjakan. Wa umirtum bisyamin nahar, kalian diperintah untuk puasa di siang hari, alhamdulillah fasumtum kalian berpuasa. Kemudian wa ata'tum rabbakum, dan kalian sudah taat kepada Tuhan kalian. Akhirnya faqbidu jawaizakum, ayo ini terima jaizah, hadiah dari Allah untuk kalian. Fa'ida sallu nada munadin, ketika mereka itu sudah sama-sama sholat. Fa'ida sallu nada munadin, ketika mereka sudah sholat id, wajib kepin sholat id, pas ada malaikat yang memanggil-manggil dengan panggilan begini, ala inna rabbakum qad ghafara lakum, wahai semua hamba-hamba Allah, dengarkan, perhatian bahwa Tuhan kalian sudah mengampuni dosa kalian semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita diampuni. Jadi kita ini Nabi kula berpanca dengan polas tari abasa pas etorokin kalam ber'id, merayakan Idul Fitri, asolat di masjid, asolat di musalla, maka Allah sudah mengampuni dosa kalian. Farji'u rasyidina ila rihalikum, silahkan kamu kalau sudah selesai sholat pulang ke rumah kalian masing-masing. Fahuwa yaumul jaizah, ini adalah hari di mana Allah memberikan hadiah kepada orang-orang yang telah melaksanakan Id di hari itu. Wa yusamma dalikal yaum fis sama, dan hari itu di atas langit, bagi penduduk langit dikenal dengan nama Yaumul Jaizah. Kalau kita kan namanya Yaumul Id, kalau bagi mereka dikatakan Yaumul Jaizah. Kenapa Yaumul Jaizah? Karena hari di mana Allah memberikan hadiah yang sebesar-besarnya, di antaranya juga diampuni dosa semua hamba-hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis riwayat adalah Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamil Kabir. Ini pentingnya kita berhari raya. Tapi hari raya ini kasih oleh jaizah, soal hadiah, gila kemarin. Solo abasa, kata masa bahwa jadi boleh ya, ya tak tahu dah kita masih tahu boleh masih. Dia tidak berada. Umirtum bisyam, kalian sudah disuruh puasa, diperintah untuk puasa. Fasumtum la puasa, aja tak puasa. Nah, mana sih oleh jaizah? Gara-gara oleh. Wa umirtum bil qiyam, kalian sudah disuruh untuk qiyamul lail. Fakumtum, kalian sudah sholat tarawih, witir, bahkan dengan i'tikaf. Dan wa ata'tum rabbakum, kalian sudah taat sama Allah. Surah masa, surah tadarus, surah tarawih, alhamdulillah. Pas dekat hari Id, kemudian Allah qad ghafara lakum, tulisan kami semua Allah. Maka ada bahasa ini kan gunanya puasa kita disempurnakan dengan yang namanya Idul Fitri. Bahkan kita di bulan Syawal itu kemudian kita juga diperintah oleh Nabi untuk puasa Sittah bin Syawal. Jika memang 6 hari ini ada kondisi nyabul, kondisi tak nyabul, kondisi puasa, kondisi tak puasa. Tanam kita puasa, tanam jadi sunnah. Tapi mau orang siapa sahaja pada bulan Kanjeng Nabi, siapa orang siapa saya bulan Ramadan, pas orang yang puasa kemarin dalam bulan Syawal, maka seakan-akan puasa setahun penting nilainya. Setahun penting 12 bulan. Kenapa bisa serikat? Karena per hari dari Ramadan dengan 6 hari itu, per harinya itu dikasih nilai 10 standarnya. Berarti telur-telur ditambah 6 sama dengan telur-telur 6 kali 10 sama dengan telur 100 sebitan. Telur 100 sebitan kali bagi telur-telur sama dengan 12 bulan. Itu logikanya. Kenapa Nabi kok mengatakan man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr?
maka orang itu nilainya bagi dia seakan-akan puasa setahun full. Kenapa kok setahun tunai? Karena di bulan Ramadan Allah lipat gandakan setiap satu hari 10. Tambah 6, maka 6 kali 10 sebitan. Saya 30, jadi 300 sebitan begitu 30 hari dalam sebulan sama dengan kali 12 bulan sama dengan 1 tahun. Selang sele, tanah selang sele. Hah? Selang sele, bahasa Malaysia lalu. Nah, sitan bin Syawal ini kan di dalam teks hadis itu Nabi tidak memberikan teknis secara khusus seperti apa dan bagaimana cara kita berpuasa. Karena Nabi itu mengatakan summa atba'ahu sittan. Sittan di sini 6. Dalam bentuk Nabi itu 6 di sini dalam bentuk tanpa ada sittan 6 hari min Syawal. Dari 6 hari dari Syawal. Maka kata para ulama di sini yang penting kita dalam bulan Syawal itu puasa 6 hari. 6 hari. Terserah teknisnya bagaimana, nampaknya kemudian di pertengahan atau di sebelum akhirnya. Terserah, yang penting kenapa. Cuma yang lebih afdal itu adalah 10 awal, jadi mulai tanggal 2 kebudi. Itu yang lebih afdal. Kenapa? Karena musara'atun alal khair, karena kita langsung digerakkan kebaikan. Apa mau kan pergi coba dari tanggal 2 kelok 4 5 6 langsung kemudian pada zaman kelasan cok. Jadi tak kelasan kamu oleh si nyambel. Tahu saja itu kan utawas. Dan telah sampai kau ini kan secara syariat. Apakah memang ada istilah telah sampai kau? Secara perintah, secara konkret di dalam hadis memang tidak kita temukan. Karena memang itu sebagai bentuk kesenangan atau merayakan kesenangan karena dia sudah telah melaksanakan perintah Nabi sittan min Syawal. Di tanggal 2, tanggal 2 kan tidak bahasa karena haram di dalam terlaksana. 2, kelok, 4, 5, 6, 7. Terlaksana itu tanggal berapa? Karena tanggal betul ya. Kan betul. Berarti betul nah belum. Lagi belum jelas. Maksudnya kan dari tanggal 2 maksudnya. Jadi tanggal 2 kalau 4 ya 6. Ini kalau masuk 6 sitan. Maka dari hari terakhir itu ke malam 8 itu orang biasa kau nak kebay, mereka biasa merayakan. Kenapa? Cik saringan ini kapan malam takbir. Ada kan tulah bola wakil, laku tulah bola lagi, kan tulah bola wakil. Kamal pendani kau orang kan takbir, aku bilang kau cik saringan Ramadan. Maka ini adalah satu ungkapan kesenangan dari kita bagi orang-orang yang berpuasa dari sittan min Syawal. Ini ada yang terpaksa bagi saya puasa juga tanam. Kisah puasa berdiri puasa tak usah lupa keluar dulu puasa dulu. Tak usah berdiri ke sunnah. Tak usah lupa keluar. Kisah puasa di konsep Korea saya tak puasa tidak tak usah coba juga. Lasan betul pada bawah jam ini. Tak usah takbir lagi. Ini kan pun hanya syukur sedekah kepada orang-orang sekitar karena kita telah merayakan ibadah yang berupa sittan min Syawal. Nah, termasuk kata para ulama orang yang puasa sittan min Syawal justru itu termasuk min alamatil qabulil ula. Hasanatil ula. Kemudian ulama man amila hasanatan, siapa orang yang beramal kebaikan. Nah, maksudnya kebaikan di sini di Ramadan, karena termasuk hasanah.
fa'atba'aha bihasanatin. Kemudian dia mengikuti kebaikan yang tadi itu di Ramadan dengan kebaikan lagi. Apa? Puasa sittah min Syawal. Kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Maka dengan kita berpuasa mengikuti kebaikan, mengikutinya dengan kebaikan lagi sittah min Syawal, itu salah satu tanda bahwa kebaikan yang pertama yaitu puasa di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki masalah rezeki mau dipecah-pecah tak masalah juga. Misalkan panjenengan oleh keutamaan double apa? Menurut sedikit kemis. Alasan kan sedikit. Selasa kemis apa sah sittah Syawal. Maksud Tuhan sedikit apa sah boleh juga. Terus menurut lagi sama kita hari-hari yang di situ juga disunahkan untuk berpuasa. Pas niat kaki boleh. Niat puasa sedikit, berniat sittah min Syawal. Niat tak di apa? Niat kasih kami Syawal sedikit. Kebetulan misalkan niat kaulah puasa ala kuna dari salah satu kemarin bulan Syawal. Artinya puasa kemarin dari bulan Syawal. Awaitu sawfagatin an sittin min Syawal. Ada sittin min Syawal, saya akan berpuasa besok dari 6 hari di bulan Syawal. Dan puasa yaumil Isnin, puasa hari Senin, karena ibtidaan li Rasulillah, karena norok lamkana Gusti Kanjeng Nabi billahi ta'ala maksud. Dan sunnah nikah iyaka bisa di malam hari, bisa pagi hari boleh. Kalau sunat bisa di pagi hari. Misalkan kalau malam tak sahur sampai ke subuh tak sahur, tak niat terus tak niat. Bisa niat dilakukan pada pagi harinya. Kalau belum usaha seperti tak dekat ke duhur. Kalau 10, 11 kita duhur niat boleh. Tapi syaratnya boleh berlaku kalau Tapi sebenarnya kami juga ini gimana ya? Kalau payah tak apa. Jika syaratnya kalau tidak melakukan hal yang membatalkan puasa boleh berlaku sampai ke niat ketika tak ngelakuin sewa betal kawasan. Kemudian enggak pun. Iya ya kalau kok puasa saja. Ya, kalau belum yang niat kok niat kaulah kawasan hari makin salah satu beli 6 hari dari bulan Syawal nilai puasa. Tak masalah, itu puasa sunnah. Bukan sahur. Lagi mulai gelot sahur, pasal gol belum. Niatnya, bukan sahur lakukan di malam. Sahur kan bukan di bulan. Galar. Kita ini berbahaya, sahur gol sebol. Bukan ngelak orang. Ketika terkait kalamat puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin sangat itu sebisa dapat lagi terakhir mungkin dia terbuka wafaat mungkin boleh pertanyaan jadi. Amin.